Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Untuk itu, yuk kita cari tahu apa sih keunikan dari negara-negara ASEAN ditinjau dari segi ekonominya. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos itu sendiri. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura yang strategis, saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Singapura juga dijuluki sebagai negara pelabuhan terbesar di Asia. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisata mancanegara. Indonesia.
Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara di sektor pariwisata. Nah, itu adalah keunikan negara-negara di Asia Tenggara dilihat dari segi ekonominya. Pada dasarnya, negara-negara di Asia Tenggara memiliki keunikan yang hampir sama di sektor ekonominya. Pada umumnya, mata pencarian sebagian besar adalah dari sektor pertanian, pertambangan, serta perkebunan. Lengkapi pertanyaan berikut dengan menuliskan nama negara pada kotak sesuai dengan karakter ekonomi negaranya masing-masing. Yuk baca teks di bawah ini. Setelah kalian baca, salin dan kerjakan dalam bukumu. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kalian baca tadi. Tahukah kamu banteng? Banteng merupakan salah satu simbol dari kelima sila Pancasila kita. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat. Kali ini kita akan membahas contoh pelaksanaan dalam sila ketiga dan sila keempat. Berikut contoh pelaksanaan dalam sila ketiga, yaitu 1. Menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah. 2. Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. 3. Cinta kepada tanah air Indonesia. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. 5. Berjiwa patriotisme dimanapun berada. Kemudian, berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. 1. Tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Dari contoh-contoh di atas tadi, kita dapat simpulkan bahwa sila ketiga berhubungan dengan persatuan atau nasionalisme. Jadi jika ada salah satu contoh perilaku di dalam masyarakat yang berhubungan dengan persatuan Indonesia atau rasa nasionalisme terhadap Indonesia atau negara, itu termasuk ke dalam contoh sila ketiga. Sekali lagi, sila ketiga berhubungan dengan persatuan atau nasionalisme, sedangkan sila keempat berhubungan dengan demokrasi atau musyawarah. Jadi apapun yang berhubungan dengan demokrasi ataupun musyawarah itu berhubungan dengan sila keempat. Contohnya seperti keputusan bersama atau keputusan hasil musyawarah. Tidak memaksakan kehendak sendiri saat musyawarah. Kemudian hasil pemilu, ikut serta dalam pemilu. Itu adalah contoh dari sila keempat. Nah, kemudian kalian salin dan kerjakan dalam bukumu. Tulislah contoh perilaku tersebut sesuai dengan sila keberapa. Baca teks di handap ieu. Jawab penanya di handap ieu sesuai jeung teks bacaan nu tos kuhideuk dibaca tadi. Di video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Hai, tahukah kamu hewan bisa berkembang biak dengan dua cara loh. Hewan dapat berkembang biak dengan dua cara, secara generatif dan secara vegetatif.
Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, burung, dan penyu. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kambing, sapi, dan kucing. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya ular, buaya, platypus. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 3 macam. Membelah diri, fragmentasi, tunas. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri antara lain terjadi pada amoeba. Fragmentasi contohnya terjadi pada cacing planaria. Coba kamu simak video cacing planaria yang sedang melakukan fragmentasi berikut ini. でも本当にすごいのはここからなのです。プラナリアの体を半分に切ってしまっても頭の部分はそれだけで生きていき、尻尾の部分もそれだけで生きていけるのです。でも本当にすごいのはここからなんです。ここからです。体を5つのパーツに切りバラバラに分けても5つの小さな体たちはそれぞれがそれぞれで生き続けていけるのです。でも本当に Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Coba kamu saksikan video berikut ini. Hidra memiliki tonjolan yang tumbuh menjadi tunas. Setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya, lalu tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam belajar. Wassalamualaikum. Setelah kalian mengetahui perkembangbiakan pada hewan, kemudian kalian coba kerjakan, salin dan kerjakan dalam bukumu. Masukkan hewan-hewan di atas dalam kelompoknya. Apakah termasuk ke dalam ovipar, vivipar, ovovivipar, atau membelah diri, fragmentasi, atau tunas. Selamat belajar dan tetap semangat.